Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dialog Makassar hari ini. Dan sebelum kita ke Pak Suprapto untuk mengetahui jawaban terkait konsep pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dari PSDA. Di Koran Sindo ini dari teman-teman Mapalasta UIN menyebutkan begitu bahwa air sudah menjadi ajang komersialisasi. Ini bisa dijelaskan? Ya, komersialisasi kita maksud sini masyarakat masuk pada pengelolaan air minum kemasan. Yang pertama dari segi kemasan, tidak heran lagi kalau mempunyai setiap lorong-lorong Makassar ini sudah ada botol-botol aqua dan air-air galon yang jadi home industry. Itu sisi lainnya. Tapi sisi lainnya bahkan industri besar sudah masuk pada kayak Waterboom, terus Bugis Park, dan kemudian yang paling tidak terlihat adalah kolam renang hotel-hotel yang mengambil air tanah. Ini sebenarnya hal-hal yang wajar kalau mereka melihat dari sisi bisnis. Tapi kita melihat dari sisi pecinta alam bahwa ini adalah pemanfaatan yang terlalu kelewatan, di mana mereka mengkonsumsi, tapi feedback terhadap ketersediaan air itu tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Akhirnya murni memang mereka mengambil keuntungan. Hasil kajian kita mengambil pada 3 titik poin. Yang pertama ketersediaan, pengendalian, dan pemanfaatan. Nah, hampir yang terjadi dari 3 aspek ini adalah yang berlanjut adalah hanya ada pemanfaatan. Tapi untuk menjamin ketersediaan air ke depan ini yang hilang. Tidak ada langkah-langkah industri ataupun regulasi-regulasi dari pemerintah untuk tetap menjaga ketersediaan air ini. Mungkin sekarang air bilik-bilik masih banyak, tapi kita bisa melihat menengok apa yang terjadi di Jakarta. Seperti yang lalu mungkin Jakarta kayak Makassar. Tapi Anda bisa lihat sendiri bagaimana air bersih sudah sulit diterima di Jakarta. Joko Widodo pun mengeluarkan miliaran rupiah untuk membersihkan kanal-kanalnya. Dibanding harus mengeluarkan uang banyak, kemudian kita melakukan penjagaan sejak dini. Kalau umpamanya Makassar sudah kekeringan, waduh, Masya Allah. Kita lihat juga suhu udara di Jepang itu kan sampai 41 derajat Celcius sampai orang yang meninggal. Ini kita memang tidak peduli pada ketersediaan ini, padahal sahabat air yang paling dekat adalah pohon. Di situ gundulnya hutan-hutan begini-begini yang membuat, waduh, krisis sudah semakin mendekat. Komersialisasi inilah menjadi tanda kutip. Apakah ada regulasi yang mengenai pemanfaatan air secara berlebihan? Pencuci mobil, cuci motor dibuang-buang. Memang yang kita telurkan di sini dalam kampanye-kampanye kita adalah munculkan kesadaran kebersamaan ini untuk menjaga air yang kita lebih tekankan. Baik, kalau menilai kemudian apa yang disampaikan terkait komersialisasi dan dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, ini seperti apa, Pak Iskandar? Iya, ini sangat bagus ya idenya teman-teman mahasiswa ini, karena terus terang saja hampir kita tidak punya regulasi yang baik terhadap penggunaan air tanah. Ya. Jadi sebenarnya ketika satu perumahan besar itu semua warganya, hampir 60% warganya menggunakan air tanah, maka jumlah air di daratan itu akan semakin turun setiap tahunnya. Dan contoh saja 5 tahun yang lalu orang mungkin bisa ngebor tanah dengan mendapatkan air hanya dengan 3 atau 5 sambungan pipa. Tapi sekarang itu sudah melebihi 30 meter atau mungkin melebihi 50 meter. Dan sampai sekarang tidak ada peraturan daerah yang itu begitu ya? Coba bayangkan ketika semua orang melakukan pengeboran dan mengambil air tanah untuk kebutuhan domestiknya. Apa yang terjadi di lapisan tanah kita itu akan seperti terowongan yang suatu saat bisa ambruk, bisa jatuh. Jadi menjadi sebuah gua yang angker gitu yang kemudian bisa jatuh. Banyak kejadian-kejadian di negara lain seperti itu. Tiba-tiba ada lubang besar yang kemudian kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini adalah kebiasaan orang mengambil air tanah tanpa ada regulasi atau kebijakan. Jadi dampaknya seperti itu. Iya. Nah, terkait mengenai regulasi ini, kabarnya teman-teman Mapalasta sendiri akan membuat rekomendasi yang akan kemudian diserahkan ke DPRD begitu untuk bagaimana kemudian dituangkan dalam peraturan daerah. Ini seperti apa? Ya, hasil kajian kita bahwa teman-teman di Mapalasta itu mengkaji bahwa pemanfaatan air ini memang harus ada perda yang mengatur, regulasi yang mengatur, di mana industri pemanfaatan ini diwajibkan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan air. Nah, salah satu contoh yang kita gagas kemarin, sedikit mungkin kita bukan orang hukum, tapi ide murni dari kita adalah PDAM itu sudah harus menarik pajak dari konsumen tentang penyediaan penyediaan penghijauan hutan. Ini PDAM sudah harus meminta Rp1.000 dari setiap konsumennya setiap bulan, dan itulah yang dialokasikan anggarkan untuk menjaga ketersediaan air. Itu mungkin menjadi salah satu alternatif. Yang kemudian yang kedua, regulasi tentang pendidikan sejak usia dini di tingkatan sekolah dan
kampus di mana pendidikan sejak dini ini memang menyadarkan sejak awal perilaku konsumtif kita yang berlebihan sangat dimainkan oleh industri. Industri ini akan menarik keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus itu tadi memperhatikan ketersediaan air kita. Belum lagi masuk pada pengendalian air. Kita memang industri ambil air, tapi pada taraf pengendalian, selokan-selokan, dia memang tidak ada yang masuk. Saya mau mempertanyakan kembali di mana CSR industri ini. Baik, dan ini yang kemudian diperjuangkan begitu ya untuk kemudian bagaimana nanti bisa menjadi perda. Dan pemirsa, nanti kami juga akan meminta tanggapan dari Pak Suprapto terkait alternatif atau ide yang disampaikan oleh mahasiswa. Kami kembali sesaat lagi.